Banyak orang takut mau mulai bisnis. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan modal mereka. Mereka takut untuk berinvestasi uang mereka. Kenapa? Mereka sudah sulit cari uang mereka. Mereka bekerja keras, mereka cari penghasilan. Mereka takut uang yang mereka sudah cari bertahun-tahun hilang karena gagal dalam berbisnis. Jadi seringkali orang takut berbisnis karena mereka takut untuk kehilangan modal. Misalkan contoh, sekarang saya akan ajarkan Anda bagaimana cara Anda menghilangkan rasa takut dalam berbisnis. Yang pertama, Anda harus punya alasan yang kuat. Kalau Anda punya alasan yang kuat, Anda tidak akan takut memulai bisnis. Misalkan contoh, kalau Anda tidak bisnis, kira-kira keluarga Anda seperti apa? Anda bayangkan, Anda imajinasikan, Anda visualisasikan. Kalau Anda sampai berbisnis, Anda bisa beli mobil apa? Kalau Anda sampai berbisnis dan Anda sukses, Anda bisa beli rumah seperti apa? Kalau tidak berbisnis, bagaimana dengan pendidikan anak Anda? Bagaimana dengan istri Anda? Bagaimana dengan kelahiran anak pertama Anda? Bagaimana dengan biaya rumah sakit ketika suatu saat sakit nantinya? Karena pekerjaan Anda tidak mencukupi untuk biaya rumah sakit kalau seandainya kata keluarga Anda terkena sakit. Jadi Anda punya alasan yang kuat. Yang kedua, Anda harus mengubah pertanyaan Anda. Jadi mengubah pertanyaan menjadi pertanyaan yang positif. Contoh, banyak orang takut untuk memulai bisnis karena mereka salah bertanya. Maksudnya apa salah bertanya? Mereka tanya begini kepada diri mereka sendiri. Jadi saya akan jelaskan pada Anda, otak selalu menjawab pertanyaan Anda. Saya ulangin lagi, otak selalu menjawab pertanyaan Anda. Ketika Anda mau mulai berbisnis, Anda selalu tanya seperti ini. Kalau gagal gimana ya? Kalau rugi gimana ya? Kalau ditipu orang gimana ya? Kalau jatuh gak bisa bangkit lagi gimana ya? Kalau gagal dihina teman gimana ya? Ini dia, banyak orang selalu bertanya seperti itu dan otak akan menjawab. Ya kalau gagal ya kamu miskin. Kemudian otak lagi menjawab. Ya kalau misalnya dihina orang ya kamu malu. Kemudian otak lagi menjawab. Ya kalau misalkan seandainya kata kamu gagal jatuh gak bisa bangkit lagi ya berarti kamu loser. Otak menjawab. Tapi kalau misalkan otak memang selalu menjawab pertanyaan Anda, kalau Anda ubah pertanyaan Anda menjadi pertanyaan jauh lebih positif, Anda akan menjadi seorang sangat luar biasa dan Anda akan berani untuk berbisnis. Contoh, kalau saya berhasil saya mau beli mobil apa ya? Kalau saya berhasil saya bisa beli rumah dengan kolam renang dan home theater seperti apa ya? Atau misalkan contoh, kalau seandainya kata saya sukses, saya bisa pergi ke luar negeri, pergi kemana aja ya? Kalau misalkan saya sukses, saya bisa kawin dengan istri yang seperti apa ya? Anda ganti pertanyaan, Anda ganti jangan jadi lebih positif. Jadi kalau Anda ganti pertanyaan menjadi jauh lebih positif, otak Anda akan menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Anda tanyakan kepada otak Anda. Jadi untuk menghilangi rasa takut berbisnis, Anda pertama harus punya alasan yang kuat. Yang kedua, Anda harus ganti pertanyaan Anda dari pertanyaan negatif menjadi pertanyaan positif. Kemudian supaya untuk mengatasi rasa takut berbisnis, Anda harus kerjasama dengan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau Anda kerjasama dengan yang terbaik, otomatis 98% Anda sudah berhasil. Belum pernah ada McDonald yang tidak laku. Jadi McDonald selalu laku. Kenapa? Karena McDonald merupakan terbaik di bidang restoran burger dan cepat saji. Jadi kalau misalnya Anda bekerja sama dengan yang terbaik, otomatis Anda akan jauh kemungkinan besar lebih berhasil dan Anda lebih pede. Kalau Anda kerjasama dengan terbaik, Anda lebih pede, otomatis Anda lebih berani. Dan ini akan menghilangkan rasa takut Anda untuk memulai bisnis. Jadi pastikan Anda kerjasama dengan terbaik, Anda punya alasan yang kuat. Kemudian yang ketiga, Anda ganti pertanyaan Anda menjadi lebih positif. Nah, kemudian bagaimana cara supaya Anda jauh lebih pede dan lebih berani supaya Anda memulai bisnis? Kalau seandainya kata Anda berbisnis tanpa modal. Kalau Anda berbisnis tanpa modal, otomatis Anda tidak akan takut berbisnis. Kenapa? Karena bukan merupakan modal Anda. Jadi kalau misalkan Anda berbisnis bukan dengan modal Anda atau tanpa modal sama sekali, atau bisnis gratis, otomatis Anda tidak akan takut. Kenapa? Kalau rugi pun Anda tidak akan rugi. Berikut ini ada beberapa cara bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Cara yang pertama adalah Anda boleh catat OPM atau Other People Money. Jadi Anda menggunakan uang orang lain. Jadi misalkan contoh, Anda punya ide, Anda punya keahlian, Anda punya skill, tapi kemudian orang lain punya uang, tapi nggak punya skill, nggak punya keahlian, nggak punya ide. Di dunia ini, di Indonesia ini, banyak sekali orang-orang yang sudah kaya raya, uangnya bertumpuk-tumpuk dan mereka bingung mau menaruh uangnya di mana. Anda pernah bertemu dengan orang seperti itu? Jadi banyak sekali orang-orang yang kaya yang bingung mau taruh uangnya di mana. Mereka bingung mau investasi di mana. Mereka bingung mau tanam di bank salah, takut banknya bangkrut likuidasi. Kemudian mereka taruh di emas, juga bingung.
Mereka bingung mau beli properti atau apapun. Jadi uang mereka akhirnya mereka depositokan atau mereka masukkan ke dalam brankas. Nah, ketika orang kaya yang uangnya begitu banyak dan sedang bingung, Anda datang sebagai penolong. Anda datang sebagai malaikat. Anda bilang, Pak, saya punya ide bisnis. Misalkan Anda punya ide bisnis, Anda ahli dalam bidang otomotif. Pak, saya punya ide bisnis. Saya ahli dalam otomotif. Dulu saya pernah mengembangkan satu sistem, misalkan contoh, servis mobil, perawatan mobil, dan banyak orang puas dengan cara pelayanan saya. Banyak orang puas dengan hasil dengan ketika saya menservis mobil mereka dan mobil mereka mempunyai kualitas yang jauh lebih baik sebelum masuk ke dalam bengkel saya. Nah, hari ini saya punya skill sedemikian rupa, kemudian saya juga punya teknik marketing seperti ini, Pak. Jadi nanti kalau misalkan seandainya kata saya membuat bengkel, saya ingin punya teknik marketing seperti ini. Saya akan pasang misalkan contoh pelang di depan, bengkel gratis, sehingga nanti Pak, nanti banyak sekali orang-orang akan datang. Kenapa? Karena gratis. Tapi ketika mereka datang, ya gratisnya gratis isi angin, gratis cek speedometer, ya gratis lap kaca dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat orang datang, otomatis ketika dicek remnya, wah ini harus ganti kampas rem, harus keluar dana sekian. Akhirnya jadi mereka datang dulu, Pak. Jadi toko bengkel kita ramai, kemudian setelah ramai, baru kita akan jual sampingan-sampingan, misalkan contoh ganti oli, kemudian ganti aki dan lain sebagainya. Nah, ini akan mendatangkan banyak sekali pengunjung, Pak, ke dalam bengkel. Nah, kemudian saya juga punya ide, Pak, kalau nanti saya punya bengkel, nanti saya mau ajak teman-teman saya untuk parkir mobilnya depan bengkel saya. Jadi mobil diparkir ramai. Jadi kesannya, Pak, banyak orang yang berkunjung ke dalam bengkel kita. Dan ini membuat kesan ikut-ikutan, Pak. Nanti orang-orang akan melihat, wah ini bengkel ramai sekali, ini pasti bengkelnya bagus. Kalau bengkel bagus berarti kalau mobil saya rusak saya akan pergi ke sini. Ya, jadi banyak orang akan ikut-ikutan. Nah, cuman Pak, ada saya punya satu masalah. Kemudian pasti orang yang kaya itu bilang seperti itu, loh apa masalahnya? Nah, masalahnya saya punya ide yang begitu menarik dan ini baru sekian persen, baru sekitar 10% dari 100% ide saya, Pak. Saya punya ide menarik, tapi masalahnya saya nggak punya uang. Oke dia. Nah, Bapak punya uang, tapi Bapak nggak punya ide, nggak punya keahlian, nggak punya bagaimana cara membangun bisnis bengkel yang bagus. Kemudian Anda kasih perhitungannya, kalau misalkan seandainya kata berbisnis bengkel ini berhasil dengan teknik ini, akan mendapatkan keuntungan sekian. Nah, Pak, bagaimana kalau kita kerjasama? Saya akan menyediakan sistemnya, manajemennya, kemudian marketingnya, kemudian cara-caranya, Bapak menyediakan modalnya. Nanti keuntungan bersih, kita tanda tangan, kita bikin agreement, kita bikin MOU, kita hasil bagi dua, 50-50, 50%. Kira-kira apakah orang kaya tersebut mau? Belum tentu. Kalau orang kaya tersebut tidak mau, ya Anda boleh next, Anda cari yang lain. Karena pasti ada orang kaya yang punya uang tapi bingung mau ngapain. Itu baru satu contoh bisnis bengkel. Jadi bisnis itu nggak perlu sama sekali modal. Anda cukup punya skill dan keahlian. Matilah aku, Pak. Kenapa? Saya nggak punya modal, saya nggak punya skill, saya nggak punya ide, saya nggak punya apapun. Tenang saja, minimal Anda punya badan. Ya, Anda punya KTP minimal. Ya, Anda punya pikiran, Anda punya otak Anda. Nah, kalau misalkan Anda seandainya kata, ya Anda nggak punya skill, tapi Anda punya uang, misalkan contoh. Ya, Anda punya skill, Anda punya uang. Nggak apa-apa, Anda bisa cari orang yang punya skill. Anda cari orang-orang yang sudah pintar sekali, Anda cari orang-orang yang punya pertambahan nilai yang cukup hebat. Ya, tapi mereka nggak punya modal. Kemudian Anda danai dan bagi hasil. Misalkan contoh, Anda cari penyanyi-penyanyi yang punya talenta, tapi dia tidak bisa mengorbitkan namanya. Karena dia tidak punya modal, cari penyanyi-penyanyi yang kelihatannya dia punya karisma, kemudian Anda tawarkan, bagaimana kalau kita kerjasama, saya akan coba untuk pasarkan kamu, supaya kamu terkenal di Indonesia. Tapi nanti hasil bagi dua dan sekian-sekian, Anda buat perjanjian tertulis. Ini kalau misalnya Anda punya uang, tapi Anda tidak punya keterampilan. Ya, jadi kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak punya keterampilan, Anda punya uang, tapi Anda tidak punya keterampilan, Anda pakai uang Anda, ya Anda pakai uang Anda, itu untuk membeli keahlian orang lain. Ini dia. Tapi kalau misalkan tadi saya bilang, saya nggak punya uang, saya nggak punya skill, ya, saya nggak punya uang, saya nggak punya skill, nggak masalah. Kalau misalkan Anda punya uang, tapi tidak punya skill, Anda bisa pakai OPS, jadi other people skill. Tapi kalau misalkan Anda nggak punya uang, nggak punya skill, Anda boleh pakai OPM digabung dengan OPS. Jadi other people money digabung dengan other people skill. Uang orang lain digabung dengan skill orang lain. Jadi Anda jadi seorang maklar. Jadi pertama, contoh, Anda cari orang yang punya skill, punya kemampuan. Kedua, Anda cari orang yang punya uang. Kemudian Anda hubungkan mereka dapat kurang lebih 40%, Anda 20%. Sama contohnya seperti tadi bengkel, Anda cari orang ahli bengkel, Anda cari orang yang jago pendanaan. Anda pertemukan mereka, kemudian dengan perjanjian, Anda dapat pembagian 10-20%. Nah, tapi jangan Anda terus terang, Anda boleh ngomong ke orang ahli bengkel seperti ini, Pak, saya punya
pemodal. Saya bisa carikan Anda pemodal, ya. Saya bisa carikan Anda pemodal untuk usaha bengkel Anda. Tapi kita tanda tangan dulu. Kalau misalkan saya bisa sediakan modal, saya dapat sekitar sekian persen, misalkan 5% atau 10%. Kemudian saya cari ke pemodal. Saya bilang saya punya skill. Ya, saya punya teman yang punya skill. Tapi saya akan hubungan kalau kita tanda tangan dulu 10% nanti buat Bapak, buat saya. Ya, jadi Anda dapat 10% dari pemodal, dapat 10% dari orang yang punya skill. Kemudian sisanya mereka 40-40. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan Anda tidak punya modal, tidak punya skill, Anda bisa pakai OPS dan OPM. Tapi hati-hati, Anda jangan pakai OPW. Maksudnya apa? Others people wife. Jadi istri orang lain. Nah, ini yang ketiga ini saya mohon Anda jangan praktekkan. Kemudian, bagaimana memulai bisnis tanpa modal? Anda bisa menjual manusia. Ternyata Starbucks itu berhasil. Itu bukan pemilik Starbucks sendiri. Yang berhasil adalah orang yang berhasil untuk membeli bisnis Starbucks sendiri dan mempunyai jaringan Starbucks di ribuan gerai di puluhan kota di seluruh dunia. Jadi pada awalnya pemilik Starbucks itu hanya membuka satu toko di satu kota tertentu. Kemudian ada seorang yang sangat berjiwa besar, dia bilang seperti ini, "Pak, Bapak tahu nggak, kopi ini sangat enak. Coba kalau seluruh manusia di dunia ini tahu kopi ini, pasti Anda sangat kaya raya." Tapi yang namanya mental block, orang ini tidak mau. Nah kemudian orang yang satu ini bilang, kalau seluruh dunia minum kopi Anda, pasti sangat laku. Jadi kemudian sang peminum kopi ini akhirnya bilang seperti ini, "Oke, kamu tahu nggak di dunia ini ada sekitar 5 miliar sampai 7 miliar orang." Ketika tahu jumlah tersebut, orang ini akhirnya mau untuk bekerja sama. Nah ini disebut dengan jual manusia. Jadi kalau misalkan Anda melihat sebuah toko restoran bakmi, restoran seafood, kemudian restoran apapun, atau misalkan contoh laundry, ya laundry, kemudian atau mungkin contohnya perusahaan bengkel yang sangat bagus, Anda ajak kerjasama, Anda datang ke pemilik tokonya. Anda perhatikan bengkel ini sangat bagus, tapi cuma ada satu di kota ini dan cuma ada satu di Indonesia. Anda boleh samperin mereka, Anda bilang, "Pak, Bapak tahu nggak? Kalau jumlah orang di dunia ini ada 5 miliar orang, ada 7 miliar orang. Di Indonesia sendiri ada kurang lebih 250 juta orang." Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan Bapak buka cabang, itu pasti banyak orang yang mau dan bisa membuat Bapak tambah kaya. Pasti dia akan jawab, "Tapi saya nggak ngerti bagaimana cara buka cabang." Nah gini, saya ngerti cara buka cabang, saya akan bantu Bapak, nanti hasilnya kita bagi 2. Ya, jadi Anda bisa pakai teknik, Anda jual manusia. Kemudian, yang keempat, ya Anda pakai jurus tawar lebih tinggi dan Anda minta kompensasi. Misalkan Anda lihat ada satu laundry yang bagus sekali, dia punya nilai tambah, cara pengantarannya cepat, kemudian servisnya bagus, dan cuma ada satu di kota ini. Anda datangin tempat laundry tersebut, Anda bilang seperti ini, "Ibu atau Bapak, boleh nggak saya beli ini laundry, karena saya lihat laundry Bapak bagus." Ya, kemudian dia bilang, "Aduh, saya nggak jual nih laundry, saya cuma satu, ya ini buat kehidupan anak-anak saya, kuliah anak di luar negeri dan lain sebagainya." Kemudian Anda bilang seperti ini, "Kalau dijual berapa?" "Ya 1 miliar lah," misalkan contoh seperti itu. Kemudian Anda tawar lebih tinggi, bukan tawar lebih rendah. Kalau tawar lebih rendah, 900 juta dah, ya. Tapi Anda tawar lebih rendah, Anda tawar lebih tinggi. Misalkan contoh, kalau misalkan saya beli 1,1 misalkan, tadi dia buka 1, Anda tawarkan 1,1, dia lebih tinggi. Ya, Anda tawarkan lebih tinggi, terus kemudian dia pasti berpikir, "Loh, kok ditawar lebih tinggi?" Nah, baru Anda turunkan kompensasinya. Jadi gini, kalau 1,1 bagaimana? 1,1 M. Tapi ada tapinya. Tapi saya bayarnya 6 bulan lagi nanti. Nah, selama 6 bulan tersebut, ya, Anda dapat hak eksklusif untuk menjual franchise-nya. Jadi Anda ambil franchise hak eksklusifnya, kemudian Anda buat pertemuan di hotel, misalkan contoh Anda undang para pemodal-pemodal, Anda presentasikan, ini laundry-nya sekian, sangat bagus, pengembalian modal sekian. Kemudian setelah Anda presentasikan, Anda bilang seperti ini, buat Anda yang ambil hari ini peluang, misalkan untuk 10 orang pertama, hanya untuk 10 orang pertama, itu laundry ini berharga kurang lebih hanya sekitar ya 700 juta rupiah buat Anda yang ambil sekarang. Anda bisa hitung 700 juta rupiah dikalikan dengan 10 orang. Ya, lumayan, sudah 7 miliar. Atau itu mungkin terlalu besar. Misalkan satu laundry, ya, misalkan hanya kurang lebih sekitar 150 juta. Hanya untuk 10 orang yang ambil hari ini. Harga normal misalkan 500 juta, tapi untuk 10 orang yang ambil hari ini itu hanya 150 juta. Berarti kurang lebih 1,5 miliar. Anda bayar pemilik laundry tadi itu hanya 1,1, Anda masih untung 400 juta. Jadi ini dia. Jadi Anda pakai jurus untuk bisnis tanpa modal, Anda tawar lebih tinggi dan Anda minta kompensasi.
Kompensasi berupa waktu. Pak, kalau nggak mau gimana? Anda bisa cari yang lain, cari orang-orang yang mau. Karena di dunia ini begitu banyak orang yang punya pertambahan nilai, yang mau supaya pertambahan nilai diketahui oleh banyak orang. Kemudian, yang terakhir adalah bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Anda harus barter dengan keterampilan yang Anda miliki. Jadi Anda barter dengan keterampilan yang Anda miliki. Anda ahli di bidang mana? Ini sama dengan other people skill. Kemudian saya akan jelaskan 8 talenta dalam berbisnis. Jadi setiap orang dilahirkan berbeda, setiap orang dilahirkan unik. Setiap orang bisa kaya dengan talenta yang masing-masing. Saya akan jelaskan 8 talenta. Ya, talenta yang pertama adalah pencipta, talenta yang kedua adalah bintang, talenta yang ketiga adalah pendukung, talenta yang keempat adalah negosiator, talenta yang kelima adalah pedagang, talenta yang keenam adalah akumulator, talenta ketujuh adalah pengusaha, talenta kedelapan adalah mekanik. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk talenta yang pertama, pencipta, ini sama hal dengan Bill Gates. Jadi orang yang pencipta ini adalah orang yang bisa menciptakan sesuatu dan meroyaltikan ciptaannya. Nah, untuk talenta pencipta ini merupakan talenta yang membuat orang kaya karena hasil kreativitasnya, karena hasil ciptaan mereka. Nah, contohnya adalah orang-orang yang senang dengan lukisan, senang dengan ciptaan baru, senang dengan inovasi dan lain sebagainya. Kemudian ada talenta yang kedua. Talenta kedua adalah talenta bintang. Ini adalah seperti artis ya, atau pemain sepak bola terkenal seperti Michael Jackson, kemudian seperti David Beckham, Michael Jordan, kemudian Serena Williams, kemudian Madonna. Ini tipe bintang. Tipe bintang adalah tipe orang yang kaya itu karena dia punya karisma dan punya naluri dan bakat alami pribadi sehingga begitu banyak yang menarik minat banyak orang. Jadi tipe bintang adalah tipe orang yang punya popularitas, punya karisma, dia sangat charming, dia sangat bisa menarik dan dia sangat menarik begitu banyak orang sehingga orang senang dengan dia. Ini adalah tipe bintang. Jadi kalau Anda tipe pencipta, Anda bisa kaya, contohnya Bill Gates. Anda tipe bintang, Anda pun bisa kaya, contoh seperti Madonna, Michael Jackson dan lain sebagainya. Kemudian ada tipe pendukung. Tipe pendukung ini adalah tipe orang yang senang untuk mendukung orang lain. Ini biasanya bekerja sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemimpin perusahaan, bukan sebagai seorang owner, sebagai pekerja atau sebagai seorang pemimpin perusahaan, tapi bukan pemilik perusahaan. Kemudian tipe yang keempat adalah negosiator. Tipe yang keempat ini adalah tipe orang yang bisa juga kaya, contohnya Donald Trump, sang negosiator yang handal. Nah, sang negosiator biasanya memiliki ciri-ciri suka menjodohi orang. Ya, suka menjadi mak comblang, dia suka menjombloi orang, ya, mencomblangi orang. Karena apa? Karena negosiator suka menghubungi dua pihak yang berbeda jadi satu. Itu tipe negosiator. Nah, kemudian tipe yang kelima adalah tipe pedagang. Tipe pedagang adalah tipe orang yang suka beli murah jual mahal, beli murah jual mahal, beli murah jual mahal. Nah, ini tipe pedagang dan banyak orang China itu tipe pedagang. Kemudian tipe keenam adalah akumulator. Akumulator ini adalah tipe di mana orang yang punya talenta kesabaran yang sangat tinggi dan orang yang punya talenta menjaga emosi yang sangat stabil. Contoh adalah Warren Buffett. Orang tipe akumulator ini adalah orang yang dia beli sesuatu ditahan lama, tidak dijual-jual sampai terakumulasi terus. Misalnya contoh beli tanah, lama-kelamaan tanah naik, dia sabar, dia tidak jual. Warren Buffett dia beli saham, dia tidak jual sampai akhirnya harga naik berkali lipat. Ini tipe orang yang sangat sabar. Kemudian tipe ketujuh adalah tipe penguasa, seperti Saddam Hussein, Lim Hsio Loong, tipe orang yang punya banyak bisnis, tipe orang yang saya sebut ini sebagai tipe lord, tipe pengusaha, ya, tipe penguasa. Kemudian terakhir adalah tipe mekanik. Tipe mekanik ini adalah tipe orang yang suka dan senang sekali di belakang layar. Sama dengan akumulator, tipe mekanik ini senang di belakang layar dan tidak suka menonjol. Pak, mana mungkin tipe mekanik bisa berhasil? Belum tentu. Ray Kroc ada seorang yang membangun sistem di McDonald menjadi sangat kaya raya sekali. Dia dengan membangun sistem. Jadi tipe mekanik adalah tipe orang yang sangat detail dan bisa membangun sistem dan memiliki kecerdasan otak kiri yang sangat hebat. Nah, ini tipe mekanik. Nah, pertanyaannya apa tipe Anda? Kalau saya pribadi, saya masuk dalam golongan tipe bintang. Ya, banyak orang sangat menyesal, Pak, ya sayang ya, saya tipe aku mekanik. Sayang Pak ya, saya tipe akumulator. Saya mana bisa kaya? Enggak. Semua tipe bisa kaya, semua talenta bisa kaya. Pak, kalau saya punya semuanya bagaimana? Kalau Anda punya semuanya, hati-hati. Karena kalau Anda punya semuanya, artinya tidak ada satupun yang menonjol. Tapi kalau Anda punya satu yang menonjol, Anda kuasai dan Anda jadi yang terbaik di bidang yang Anda talentai, Anda pasti akan jadi orang yang sangat kaya raya dan sukses luar biasa. Jadi ini merupakan 8 talenta dalam berbisnis. Nah, 8 talenta dalam berbisnis ini itu dibagi 4. Satu yang ekstrovert, satu yang introvert. Untuk bintang, pendukung, dan negosiator itu merupakan tipe yang ekstrovert. Kemudian untuk akumulator, penguasa, dan mekanik itu merupakan tipe yang introvert. Jadi kalau misalkan Anda hari ini suka bergaul, kemungkinan besar Anda adalah tipe bintang, pendukung, atau negosiator. Tapi kalau Anda suka tertutup, Anda suka privacy, mungkin kemungkinan besar Anda adalah tipe akumulator, penguasa, atau mekanik.
Tapi kalau Anda tidak dua-duanya, kemungkinan besar Anda adalah tipe pencipta dan tipe pedagang. Apapun tipe Anda, ingat sekali lagi Anda bisa berhasil. Saya akan berikan tips sukses dalam berbisnis. Banyak orang berbisnis selalu gagal. Gagal dan gagal lagi. Ya, karena pertama mereka tidak mengetahui talenta mereka masing-masing. Kalau mereka mengetahui talenta masing-masing, otomatis mereka akan sangat mudah untuk mereka berhasil dalam bisnis manapun. Nah, saya akan jelaskan tips sukses dalam berbisnis. Yang pertama adalah belilah sebuah perusahaan yang sudah bertahan minimal 5 tahun. Kenapa? Karena 80% bisnis itu hancur di tahun pertama. Jadi 80% bisnis itu bangkrut di tahun yang pertama. Kemudian berarti sisa kurang lebih 20%. Nah, 80% dari sisanya itu bangkrut di tahun kelima. Jadi yang perusahaan yang bisa bertahan sampai 5 tahun itu hanya ada 4% perusahaan. Jadi kalau misalkan Anda hari ini lihat sebuah perusahaan yang sangat berkembang kemudian di-franchise-kan dan Anda tertarik untuk membeli franchise-nya dan perusahaan tersebut baru berkembang selama 2 tahun, hati-hati. Belum tentu Anda akan berhasil. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tadi melonjak lenyap dengan sangat cepatnya karena mereka tidak berubah, karena mereka tidak punya sistem manajemen yang baik, karena mereka segera menjual franchise-nya padahal mereka belum punya keyakinan yang khusus, belum terbukti apakah perusahaan tersebut bisa bertahan sampai 5 tahun atau tidak. Kecuali Anda sendiri yang menjual franchise Anda. Tidak perlu tunggu sampai 5 tahun. Kenapa? Karena Anda yang menjual franchise Anda. Tapi kalau Anda ingin membeli franchise orang lain, Anda lihat apakah sudah bertahan 5 tahun atau belum. Sama, kalau Anda ingin berbisnis multi level marketing, ketika Anda ingin bergabung dalam sebuah perusahaan, Anda tanya dulu apakah sudah 5 tahun atau belum. Ini dia, kalau sudah 5 tahun artinya perusahaan sudah lolos uji dan menjadi sebuah 4% perusahaan yang bisa lolos dari hukum yang namanya hukum penyaringan. Ya, hukum alam penyaringan dan bertahan hanya 4%. Jadi tips yang pertama, Anda harus lihat dulu sistem manajemennya seperti apa. Apakah dia sudah bertahan 5 tahun? Apakah baru 1 tahun? Apa jangan-jangan baru mulai? Jadi jangan cepat-cepat Anda mengeluarkan uang untuk menghabiskan uang Anda untuk beli sebuah perusahaan yang belum 1 tahun atau belum 5 tahun. Kemudian tips yang kedua, kerjasama dengan perusahaan yang nomor 1. Jadi minimal Anda kerjasama dengan perusahaan nomor 1, misalkan nomor 1 di dunia. Atau kalau misalkan nomor 1 di dunia tidak ada, Anda kerjasama dengan nomor 1 di Indonesia. Atau kalau di Indonesia tidak ada, Anda boleh kerjasama dengan nomor 1, misalkan di kota Anda, di Jakarta, atau di Medan, atau di Surabaya, dan lain sebagainya. Jadi intinya, Anda harus kerjasama dengan yang terbaik. Kenapa? Karena dengan kerjasama yang terbaik, Anda akan jauh lebih mudah untuk berhasil. Kenapa? Karena yang terbaik itu biasanya sudah lebih dari 5 tahun. Karena yang terbaik biasanya adalah pemimpin pasar. Kalau Anda sudah bekerjasama dengan perusahaan yang memimpin pasar, otomatis apapun yang Anda lakukan itu sangat mudah untuk berhasil. Karena tidak ada saingan yang akan berhasil mengalahkan Anda, karena produk Anda memimpin pasar. Kemudian yang terakhir adalah Anda harus punya tim yang punya gairah, integritas, dan keterampilan. Kalau seandainya kata tim Anda bergairah, ya, tapi dia tidak punya keterampilan, nggak masalah. Karena gairah membuat mereka terus mau belajar sehingga bisa mengasah keterampilan mereka. Tapi ada juga orang yang punya keterampilan, tapi mereka tidak mempunyai gairah. Nah ini salah, ya, ini salah menurut saya. Karena kalau orang yang punya keterampilan tapi tidak punya gairah, percuma. Tapi ada juga orang yang dia cenderung, dia punya gairah, dia punya keterampilan, tapi dia tidak berintegritas, dia tidak jujur. Nah menurut saya inilah yang paling berbahaya. Jadi kalau misalkan Anda punya tim, dia punya keterampilan, dia punya gairah, tapi dia tidak berintegritas, menurut saya ini sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya? Karena kalau misalkan dia tidak punya integritas, dia bisa saja membangun perusahaan, dia bisa mencotek isi perusahaan Anda, sistem perusahaan Anda, dan dia buka perusahaan lain. Jadi pastikan tim Anda memiliki kriteria punya gairah, punya integritas, dan memiliki keterampilan. Kemudian Anda yang bilang, Pak, aku malas berbisnis. Kenapa? Karena saya takut dengan resiko. Karena menurut saya bisnis itu berisiko. Saya adalah orang yang menghindari risiko. Saya lebih senang bekerja dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bekerja dengan orang lain, saya tidak kena risiko. Jauh lebih aman. Saya akan jelaskan. Sebenarnya risiko itu sama dengan kontrol yang dicoret. Risiko sama dengan kontrol yang dicoret. Maksudnya apa? Kalau sesuatu bisa dikatakan berisiko kalau Anda tidak bisa kontrol, betul? Jadi sesuatu bisa dikatakan risiko kalau Anda tidak bisa kontrol. Tapi kalau Anda bisa kontrol, otomatis tidak berisiko. Tapi kalau tidak bisa kontrol, artinya berisiko. Contoh, kalau Anda kasih uang Anda, menyerahkan kepada teman Anda untuk memakai uang Anda untuk berbisnis, dan berarti itu di luar kontrol Anda, artinya itu berisiko. Tapi sebaliknya, kalau misalkan Anda yang pegang uang teman Anda yang berbisnis, risiko kontrol di tangan Anda, otomatis tidak berisiko, apalagi itu uang orang lain. Jadi risiko sama dengan kontrol yang dicoret. Jadi kalau misalkan Anda tidak bisa kontrol, ya jelas berisiko. Tapi kalau Anda bisa kontrol, risiko di tangan Anda. Kalau Anda terus belajar, bekerja sama dengan terbaik, kemudian Anda praktekkan apa yang saya ajarkan,
bekerja sama dengan perusahaan yang sudah bertahan 5 tahun, kemudian punya tim yang punya integritas, skill, dan gairah, otomatis resiko itu menjadi hilang karena Anda punya kontrol di tangan Anda. Jadi ketika membahas soal bisnis, Anda harus mengatasi rasa takut berbisnis, mulai Anda pelajari bagaimana caranya. Terus belajar, dan kalaupun Anda gagal, bukan berarti Anda telah gagal. Kalaupun Anda gagal, itu adalah prosesnya. Kenapa? Karena setiap orang yang berhasil, setiap pembangun bisnis yang besar di seluruh dunia, setiap perusahaan besar di seluruh dunia, mereka selalu memulai dengan kegagalan. Tapi kalau misalkan Anda mulai bisnis, Anda langsung berhasil, itu bagus. Itu merupakan satu anugerah dari Tuhan. Tapi kalau Anda memulai bisnis tapi langsung berhasil, ketika Anda jatuh, Anda tidak siap. Tapi kalau Anda gagal sekarang, nantinya pondasi bisnis Anda akan jauh lebih kuat. Ketika pondasi bisnis Anda jauh lebih kuat, ketika Anda mengalami badai, kegagalan, dan lain sebagainya, Anda sudah siap. Dan Anda belajar karena kegagalan Anda tadi. Jadi pastikan Anda terus belajar. Ingat, kegagalan adalah sukses tunda.